Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faridin Oktavianto dari UPPJ Purwokerto dengan prodi PPKN S1. Saya akan menjelaskan tentang gagasan tentang COVID-19 2020 lalu dan sampai sekarang yang sudah semakin luar biasa. Awal tahun 2020 akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global maupun sosial, ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Oke, meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menenangkan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri sendiri dan tentunya bagi anak-anak kita. Semenjak Indonesia terkonfirmasi COVID-19, yang pertama, Uniform telah memimpin berbagai upaya seperti merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan mitra lainnya. Dan di dunia, perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin rendah atau menurun yang disebabkan oleh adanya kekurangan interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Karena apa? Karena banyak orang yang takut akan virus corona COVID-19. Semuanya telah merasakan dampak dari virus COVID-19, terutama pada dunia pendidikan. Kita harus siap menghadapi perubahan ini karena cepat atau lambat pendidikan akan mengalami perubahan yang sangat drastis karena diakibatkan oleh pandemi COVID-19 atau COVID-19. Hal ini ditentukan teradanya dampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar sendiri atau dengan melakukan belajar daring dalam jaringan, oleh tentunya mempersulit bagi orang tua ataupun guru yang mengajar dengan secara berpikir lebih logis untuk adanya sosial tentang digital. Oke, kita masuk dalam 5M, protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan ketika mau atau sesudah melakukan aktivitas kegiatan, terutama kalau sesudah melakukan kegiatan. Sebelum memasak atau makan, kita harus cuci tangan. Terus setelah menggunakan kamar mandi. Terus setelah menutup hidung saat batuk atau bersin dengan menghindarkan dengan kerumunan. Yang kedua, menggunakan masker. Kenapa? Karena untuk melindungi diri sendiri dari bahaya COVID-19 yang sedang sangat naik dalam situs yang sangat kritis. Jadi kita harus perlu melakukan penggunaan masker di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Kita harus selalu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang di sekitar. Karena untuk mengurangi atau membatasi dari adanya COVID-19 yang sedang banyak terjadi di dunia, khususnya untuk warga Indonesia, supaya lebih berhati-hati dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak minimal 2 meter. 4. Menjauhi kerumunan. Jadi itu tadi saya bilang, yang menjaga jarak itu sama seperti kita menjauhi kerumunan, tetapi ini lebih spesifiknya lagi menjaga untuk diri kita sendiri supaya kita tidak terinfeksi COVID-19. Kita harus menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula virus penyebaran yang masuk pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan kita harus
jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak penting, karena tidak tahu virus itu menempel di baju atau dimanapun. Kalau kita keluar rumah maupun masuk rumah, kita harus mencuci tangan dan harus langsung mandi. Oke, sekian presentasi dari saya tentang mengenai gagasan COVID-19. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian tentang adanya COVID-19 yang ada di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.